Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kata khilafah akhir-akhir ini kian santer dibicarakan. Hampir semua kalangan membicarakannya, baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya. Dari mereka yang membahasnya dengan akal atau yang sekedar emosional. Dari yang berlandaskan wahyu hingga mereka yang mengutamakan nafsu. Sungguh sangat luar biasa. Khilafah seolah merasuk ke dalam jiwa manusia dimanapun berada. Khilafah sesungguhnya bukanlah istilah asing dalam khasanah keilmuan Islam. Menurut istilah para ulama, khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh umat dalam mengatur urusan agama dan urusan dunia. Meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda, para ulama sepakat bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang tegak di atas dasar akidah Islam. Karena merupakan istilah Islam, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Imam Al-Qalqosyandi menyatakan, khilafah berasal dari masdar khulafah. Lalu kata khilafah ini dinyatakan dengan makna kepemimpinan agung, yakni kekuasaan umum atas seluruh umat, serta pelaksanaan berbagai urusan dan tugas-tugas pengurusan umat. Imam An-Nawawi juga menyatakan, para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat atas kewajiban mengangkat seorang imam. Yang dimaksud imam tidak lain adalah kepala negara. Imamah, khalifah, imaratul mu'minin adalah sinonim, persamaan kata. Yang dimaksud dengan imamah di sini adalah kepemimpinan umum dalam mengatur urusan agama dan dunia. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa kata imam, jika disebut secara mutlak, pengertiannya adalah khalifah. Sebagai kewajiban dalam Islam, khilafah tentu didasarkan pada sejumlah dalil syariah. Yang pertama, terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa wajib atas kaum muslim untuk mengangkat seorang imam atau khalifah. Lalu beliau juga menyatakan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah tersebut di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Asam. Dari dalil as-sunnah juga banyak sekali yang menyatakan terkait hal tersebut. Salah satu di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim menyatakan, siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada imam atau khalifah, maka ia mati jahiliyah. Berdasarkan hadis di atas, menurut Syekh Ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib. Lebih dari itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa imam atau khalifah atas kaum muslim sedunia tidak boleh berbilang jumlahnya. Hadis riwayat Muslim menyatakan, jika dibaiat dua orang khalifah, maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Berkaitan dengan hadis tersebut, Imam An-Nawawi memberikan komentar, jika dibaiat seorang khalifah setelah khalifah sebelumnya, maka baiat untuk khalifah pertama sah sehingga wajib dipenuhi, sementara baiat untuk khalifah kedua batal sehingga haram dipenuhi. Dalil dari ijma' sahabat juga ada beberapa yang menegaskan terkait dengan
khilafah. Sungguh para sahabat, ini pernyataan dari Imam Al-Haythami yang menegaskan, sungguh para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Hal ini ditunjukkan dengan fakta para sahabat lebih menyibukkan diri dengan kewajiban mengangkat imam atau khalifah dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi, dan tentunya juga masih banyak dalil-dalil lainnya yang sangat terang benderang menyatakan bahwa menegakkan khilafah telah menjadi ijma para ulama, khususnya imam mazhab yang 4. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, para imam yang 4 telah bersepakat bahwa imamah atau khilafah adalah wajib. Hal senada juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Pendapat para ulama terdahulu tersebut juga diamini oleh para ulama mutaakhirin. Ulama Nusantara, yaitu Sulaiman Rasyid, dalam kitab fikih yang terbilang sederhana namun sangat terkenal berjudul Fikih Islam, juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan bab tentang khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah di tanah air ini. Berdasarkan paparan singkat sebelumnya, tentu kita bertanya, masih adakah yang berani menolak khilafah sebagai ajaran Islam? Tentu siapapun yang menolaknya harus berani untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.